Shalom saudara. Saudara, dalam renungan kali ini saya ingin menjelaskan kepada saudara satu hal yang paling saya takuti, yang bisa Allah lakukan kepada Anda dan juga kepada saya. Sehingga renungan hari ini patut saudara simak baik-baik. Saudara, renungan ini saya beri judul, bila Anda tidak memiliki hal ini, maka suatu hari Allah akan mengambil semua milik Anda. Kalau Anda tidak memiliki sesuatu yang akan saya jelaskan hari ini, maka suatu hari Allah akan mengambil semua yang Anda miliki. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti apa yang Engkau maksudkan melalui perenungan hari ini. Berdasarkan teks firman Tuhan dari Injil Matius, pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan dan berkati kami untuk tidak hanya mengerti tetapi juga untuk mempercayainya, sehingga kami mengadakan perubahan, kami mengadakan evaluasi terhadap kehidupan kami, agar bisa kami perbaiki dengan kekuatan daripada-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Soal renungan dari Matius 13 ayat 1 hingga 3, nanti saya akan melompat ke ayat 10. Ini adalah kelanjutan dari renungan minggu lalu. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Stop sampai di sini lebih dahulu. Saudara, ini adalah hari yang sama Tuhan Yesus mengabaikan ibu dan saudara-saudaranya yang datang mencarinya di sebuah rumah di kampung halamannya, di mana rumah itu dikerubungi atau dipenuhi dengan orang-orang yang datang mencari bantuan dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus keluar dari rumah itu, kata Matius, dan dia duduk di tepi danau. Saudara, ini menarik. Matius tidak mencatat apakah ibu Yesus berhasil bertemu dengannya. Dan kalaupun iya, katakanlah Tuhan Yesus berhasil ditemui oleh ibu dan saudara-saudaranya, nampaknya Matius tidak tertarik untuk menceritakan apa yang terjadi, apa isi percakapan mereka. Tetapi saya cenderung untuk berpikir Matius memang ingin mengatakan Tuhan Yesus betul-betul tidak menemui mereka. Nah, tetapi saudara, mari kita tidak usah banyak berspekulasi atas apa yang tidak dinyatakan kepada kita. Mari kita fokus kepada narasi yang Matius ceritakan. Dikatakan Yesus pergi hari itu dari rumah yang penuh sesak tadi itu dan pergi duduk di tepi danau. Jadi nampaknya Tuhan Yesus ingin menyendiri bersama para muridnya, mungkin untuk beristirahat. Tetapi ayat 2, datanglah orang banyak berbondong-bondong mengurumuni Yesus, sehingga dikatakan Tuhan Yesus itu naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Maka Tuhan Yesus kembali mengajar kepada mereka. Tetapi dikatakan di sini, Matius mengatakan, Yesus mengatakan banyak hal. Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dan dia mulai dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, saudara, di sini ada sebuah ironi. Kenapa? Karena Matius berkata, Yesus berkata banyak hal, mengucapkan banyak hal. Tapi Matius hanya mencatat 3. Jadi, kalau kita baca 3 perumpamaan itu, tidak butuh waktu yang panjang untuk mendengar atau membacanya. Jadi apakah Tuhan Yesus sebetulnya menceritakan lebih banyak dari 3 perumpamaan yang Matius catat? Saya cenderung untuk berpikir iya. Karena seperti Injil Matius, Injil Yohanes pernah berkata, ya di akhir Injilnya Yohanes berkata, sebetulnya ada banyak hal yang Yesus lakukan dan katakan, tetapi dia berkata kalau semuanya itu mau dicatat, agaknya seluruh dunia ini tidak akan cukup untuk memuatnya. Nah, jadi saya cenderung berpikir Tuhan Yesus mungkin mengucapkan lebih banyak perumpamaan dari yang dicatat oleh Matius, tapi Matius hanya memilih
tiga yang dia anggap untuk mewakili. Nah, apapun alasannya. Nah, tetapi disinilah kita melihat para murid menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dalam pengajaran Tuhan Yesus kali itu, yaitu Tuhan Yesus hanya mengajar dalam perumpamaan tanpa menjelaskan artinya. Saudara, kalau guru-guru, cendekiawan, rabi di masa itu mengajar orang, murid-muridnya, dalam perumpamaan itu adalah hal yang cukup biasa. Tetapi biasanya akan dijelaskan apa makna dari perumpamaan-perumpamaan tersebut. Tetapi kali itu Tuhan Yesus mengucapkan banyak perumpamaan, tetapi Dia tidak menjelaskan. Maka kita lompat ke ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga." Saya ulangi, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Nah, saudara, ini adalah salah satu teks bukti pemahaman bahwa Allah dalam menjalankan rencananya di dunia ini, Allah bisa dan berhak untuk menyembunyikan dirinya, untuk merahasiakan hal-hal yang Dia rasa perlu untuk dirahasiakan. Mungkin saudara tidak suka dengan konsep ini, tetapi itulah yang terjadi. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada kalian, kalian diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada orang banyak ini, mereka tidak dapat karunia itu. Nah, sebelum Anda marah, mari kita lanjutkan ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara, pasal ini adalah salah satu pasal yang banyak memakai kata karena atau sebab. Jadi kalau Anda ingin mengerti cara berpikir Tuhan, aturan-aturannya Tuhan, cara bermain Tuhan, rencananya Tuhan, dan saudara ingin mengevaluasi apakah hidup saudara sudah melakukan sesuai dengan firman Tuhan, pasal ini patut saudara baca berulang-ulang dan saudara coba tangkap maksudnya. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus berkata, kalian mendapatkan rahasia kerajaan surga. Mereka tidak, karena siapa yang punya, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, semua yang dia miliki akan diambil. Semua yang dia miliki akan diambil daripadanya. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus memberi clue, mengapa? Mereka melihat tetapi mereka tidak mengerti. Mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Artinya orang-orang banyak ini sudah mendapatkan kasih karunia, kesempatan untuk bertobat. Tetapi mereka tidak melakukannya. Sedangkan kalian mendengar dan kalian mengerti. Itulah sebabnya. Nah, saudara, apa juga maksudnya tidak mempunyai? Tidak mempunyai apa, saudara? Saudara, itu bisa kita mengerti dari paralelnya, yaitu di dalam Matius 25, ayat 28 hingga 30. Ini adalah perumpamaan tentang tiga hamba yang memperoleh talenta dari tuannya, modal untuk berusaha. Dan tuan itu percayakan hartanya kepada tiga hamba itu untuk mereka kelola. Nah, dua hamba itu rajin, mereka berusaha, mereka menghasilkan laba, tetapi yang satu malas, tidak menghasilkan laba. Ketika kembali tuan itu, mereka dipanggil untuk mempertanggungjawabkan modal yang tuannya percayakan, dan dua itu dipuji karena menghasilkan talenta, laba. Tetapi yang satu, saya bacakan ayat 28, pasal 25,
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena ini kalimat yang persis sama dengan di pasal 13, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saudara, mempunyai apa? Mempunyai buah, mempunyai untung, mempunyai karya, mempunyai hasil. Tetapi orang yang tidak mempunyai keuntungan, tidak punya karya, tidak punya buah, tidak punya pelayanan, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan tidak berhenti di situ ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Inilah alasan mengapa saya katakan ini adalah salah satu hal yang paling menakutkan yang bisa Allah perbuat kepada Anda dan saya. Yaitu kalau kita tidak punya sesuatu yang Tuhan cari di hadapannya. Apa itu? Apakah kita sudah menggunakan waktu, karunia, talenta kita untuk pekerjaan Tuhan? Apakah kita sudah berbuah bagi kerajaan surga? Karakter, perbuatan baik, kekudusan, buah pelayanan. Karena saudara, hidup ini adalah kesempatan. Semua yang kita miliki adalah talenta dari Tuhan. Talenta itu sering diartikan sebagai bakat. Itu adalah penafsiran yang keliru. Itu adalah cara pandang yang salah. Walaupun kita semua punya bakat, kita semua punya karunia-karunia yang spesifik. Tetapi saudara, sebetulnya talenta ini menunjuk kepada kesempatan, menunjuk kepada modal, yaitu hidup kita, intelek kita, kekuatan tubuh kita, kesehatan kita, harta kita, bahkan bakat-bakat kita. Artinya tuh, hidup ini adalah kesempatan untuk berbuah, untuk mengumpulkan harta di surga. Karena suatu hari Tuhan kita akan datang dan dia akan menuntut pertanggungjawaban dari diri kita. Dan paralel ini saudara bisa kita bandingkan dengan kisah juga perumpamaan yang Yesus ceritakan. Itu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin yang tinggal di depan gerbang rumahnya. Si orang kaya itu berkelimpahan. Dia punya banyak stok panen, makanan, harta. Dia membangun lumbung yang besar untuk menyimpan persediaannya. Tetapi dia miskin di hadapan Allah. Dia tidak kaya dalam perbuatan. Dia tidak punya perbuatan baik. Dia tidak ada pelayanan. Sehingga ketika dia meninggal, dia dibuang ke dunia orang mati, orang yang tidak percaya. Tetapi di hadapannya, di seberangnya adalah Lazarus yang beriman. Dan dia beristirahat bersama Bapak Abraham. Si orang kaya yang sekarang sudah tidak punya apa-apa itu disiksa dalam api panas. Dan dia berseru kepada Abraham, Bapak Abraham, tolong izinkan Lazarus celupkan tangannya ke dalam air, lalu unjukkan ke lidahku, karena di sini panas, aku haus. Dan permohonannya itu ditolak, karena Tuhan memang tidak mengizinkan orang dari tempat yang beriman kepada orang yang tidak beriman, di mana mereka disiksa. Nah, saudara, ini adalah perumpamaan untuk menunjukkan betapa miskinnya si orang kaya itu. Tidak punya apa-apa lagi, bahkan untuk beberapa tetes air saja, dia tidak mendapatkannya. Betul-betul segala yang ada padanya diambil daripadanya. Saudara, ini adalah hal yang paling menakutkan yang bisa terjadi kepada Anda ataupun saya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak cukup persediaan, perbuatan baik, buah pertobatan, tidak cukup ambil bagian dalam pelayanan. Saudara, ini harusnya mengguncang rasa nyaman kita, harusnya menggoyahkan kemalasan kita, menggoyahkan rasa enggan kita, alasan-alasan kita. Dan mari kita gunakan
kesempatan tahun baru ini yang akan kita alami dalam beberapa waktu lagi. Mari kita perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan juga menolong saya. Dan perhatikan sisi positifnya. Kalau orang memiliki, orang yang berkelimpahan, dia makin ditambahkan karena Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Mereka yang mempunyai akan ditambahkan sehingga makin berkelimpahan. Saya sudah pernah mengatakannya beberapa kali dalam kesempatan. Saya akan kembali mengatakannya hari ini. Itulah sebabnya saudara, saya suka melayani. Saya mau melayani. Kalau saya bisa. Kalau ada orang tidak mau, ada pelayanan yang tuh orang tinggalkan. Selagi saya masih bisa, saya ambil. Jadi mari saudara, mari kita kumpulkan berkas-berkas kita dengan bekerja di ladangnya Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali di tahun yang baru.